Halo sahabat Frame Film, kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul The Boy Next Door yang dirilis pada tahun 2015. Sebuah film trailer yang mengisahkan tentang seorang janda anak satu yang hidup biasa saja sampai di suatu hari seseorang remaja tampan pindah ke sebelah rumahnya. Awalnya dia terlihat sopan, perhatian dan bahkan terlalu sempurna. Tapi siapa sangka hanya dengan satu kesalahan membuat semuanya berubah jadi mimpi buruk yang hampir merenggut segalanya. Film ini bukan sekedar cerita cinta terlarang, tapi ini tentang obsesi, manipulasi, dan teror yang datang dari orang yang paling dekat. Biar tidak pada penasaran, langsung saja kita ke alur cerita lengkapnya. Namun sebelum lanjut, Frame Film mengajak kalian semua untuk like, share, dan subscribe demi kemajuan channel ini nantinya. Stop. Stop. Just stop. Cerita bermula pada sosok wanita bernama Claire yang berprofesi sebagai guru sastra sekaligus mama muda yang penuh perhatian. Tapi di balik itu semua, hidupnya sedang runtuh. Suaminya yang bernama Gary kedapatan berselingkuh, kepercayaannya hancur hingga membuat pernikahannya retak. Claire memilih berpisah dan fokus membesarkan anak semata wayangnya yang bernama Kevin. Namun kesepian itu nyata, rumahnya terasa sunyi dan hidupnya juga terasa kosong. Pagi itu Claire menemui sahabatnya, sebut saja ia adalah Maim. Ia langsung menegur Claire karena sampai saat ini Claire belum menandatangani surat cerainya setelah hampir setahun berpisah dengan Gary. Claire justru mengungkapkan jika dirinya akan makan malam bersama mantan suaminya demi merayakan ulang tahun anak mereka. Namun siapa sangka Maim sama sekali tidak mengindahkan rencana Claire hingga membuat dua betina ini tidak cocok paham. I'm having dinner. We kind of thought that was done. Cookies. Goodbye. Stop bringing it up. Singkat cerita, Claire tetap merayakan ulang tahun Kevin bersama Gary di rumahnya. Keluarga yang sudah lama hancur sesaat terlihat sempurna demi kebahagiaan sebuah hatinya. Tepat setelah Gary memberikan hadiah ulang tahunnya kepada Kevin, ia berencana mengajak Kevin dan Claire untuk menikmati liburan nasionalnya nantinya dengan pergi berkemah. Kevin nampak begitu antusias mendengarnya, tapi tidak dengan Claire. Ia masih belum bisa melupakan pengkhianatan Gary kepadanya. Claire lebih memilih menghabiskan liburnya di rumah dan menyuruh Kevin untuk pergi bersama ayahnya saja. So, you guys. Di pagi harinya saat Claire kesusahan membuka pintu garasinya bersama Kevin, tiba-tiba seseorang datang mengubah semuanya. Sosok itu adalah Noah, seorang remaja tampan, sopan dan juga pintar. Noah baru saja pindah untuk merawat pamannya yang sedang sakit. Ia dengan cepat beradaptasi dan akrab dengan Kevin layaknya kakak beradik. Bahkan Noah terlihat jauh lebih dewasa dari usianya. Ia kemudian mengajak Kevin untuk berbelanja ke toko bangunan untuk memperbaiki pintu garasinya. Sesampainya di sana, Noah mendapati Kevin sedang dibully oleh teman sekolahnya yang untungnya saja penjaga kasir toko itu berhasil mengusir mereka. Working full time. No sense. Penis first. You guys stop. Sekembalinya ke rumah, Noah langsung memperbaiki pintu garasi Claire dengan cekatan. Tak butuh waktu lama, pintu itu akhirnya berfungsi dengan baik. Tapi ada satu hal yang terasa aneh. Tatapan Noah kepada Claire yang terlalu dalam dan perhatiannya yang terlalu intens. Keesokan harinya, Noah kembali membantu Kevin memperbaiki mobil tuanya. Claire cukup terpukau melihat otot-otot Noah. Ia lalu mengajak Noah untuk makan siang bersama. Maiyam terlihat juga ada di tempat itu. Noah sendiri bukan hanya pintar dalam memperbaiki barang-barang rusak, ia ternyata juga memiliki kemampuan di bidang studi. Bahkan ia bersemangat agar bisa masuk di kelas sastra yang diajari Claire. Tepat di keesokan harinya saat Noah sedang memperbaiki atap rumahnya, ia mendapati Kevin pergi liburan bersama ayahnya. Noah yang menyadari jika Claire hanya sendirian di rumah lalu menghampirinya dengan membawakan sebuah buku.
Ia mencoba mendekati Claire secara perlahan. Tepat di malam harinya, tanpa sengaja Claire melihat Noah dari jendela rumahnya sedang mudo. Tanpa ia sadari, Noah ternyata menyadari jika Claire sedang melihatnya. Tak lama kemudian Claire menemui Mak Iem di sebuah kafe. Usut punya usut, ternyata Mak Iem bermaksud mengenalkan Claire dengan seorang pria. Namun rencananya tak sesuai dengan yang diharapkan. Claire justru mendapati ejekan dari pria tersebut karena profesinya yang hanya seorang guru sastra. Dengan penuh kesal, Claire harus kembali pulang dengan amarah yang sedikit tak terkontrol. Sesampainya di rumah, Claire mencoba meluapkan emosinya dengan meminum homer. Tak lama kemudian, Noah menelponnya untuk menanyakan masalah perdapuran. Ia meminta Claire untuk datang. Dengan sedikit pengaruh alkohol, Claire akhirnya pergi menemui Noah di rumahnya. Setibanya di sana, Noah mulai berbicara dari hati ke hati, dan tanpa sadar saat Claire mencoba pulang, batas itu dilanggar. Noah berhasil memacul boba Claire, sebuah keputusan yang dalam hitungan detik terasa benar, tapi dalam kenyataannya itu adalah awal dari mimpi buruk. Should be cherished. I have to go. You know, This can't happen. you are perfect. Keesokan harinya, Claire menyesal dan mencoba melupakan semuanya karena baginya itu hanyalah kesalahan satu malam, tapi tidak dengan Noah. Baginya itu adalah awal dari obsesinya. Noah berubah dari manis menjadi pria posesif. Bahkan ia sampai melukai tangannya sendiri ketika keinginannya tidak terpenuhi. Setelah mengobati luka Noah, Claire akhirnya bisa kembali pulang. Beberapa waktu kemudian, Kevin akhirnya datang. Ia lalu mengajak ayahnya mampir makan bersama. Namun karena itu adalah kemauan anaknya, Claire tak bisa menolaknya. Tepat saat Claire menyiapkan kopi, Noah ternyata juga datang dan langsung berkenalan dengan Gary. Namun kehadirannya hanya sesaat lalu pergi bersama Kevin. You tell them what happened this weekend? It's like 8:30. They're great, right? Di malam harinya saat Gary akan pulang, Claire menanyakan status hubungannya dengan Gary. Claire tak mau hubungannya terus digantung dan meminta Gary untuk segera mengurus surat cerainya. Namun sepertinya Gary masih mencintai Claire dan meminta Claire untuk memperbaikinya dari awal. Gary juga mengakui semua kesalahannya yang membuat Claire akhirnya luluh. Tanpa mereka sadari, Noah ternyata diam-diam melihat mereka. Singkat cerita, hari libur pun telah usai. Claire kembali harus mengajar di kelasnya. Namun kejutan kembali terjadi. Kepala sekolah tiba-tiba mengantar Noah bergabung ke dalam kelas Claire. Hal itu membuat Claire kebingungan karena Noah ternyata mendapat surat rekomendasi dari dirinya, walaupun sebenarnya Claire tak pernah membuatnya. Tak cukup sampai di situ, Noah mulai mengikuti Claire secara diam-diam sampai ke rumahnya. Claire kemudian menyuruh Kevin untuk mulai menjauhi Noah karena sekarang ayahnya juga akan tinggal bersama mereka. Kevin lalu pergi bersama Noah yang nampaknya sudah menunggunya di luar. Noah ternyata mengajak Kevin latihan menembak dan mulai memanipulasinya dengan menjelek-jelekan Gary. Dan benar saja, Noah berhasil meracuni otak Kevin. Tepat pada malam harinya saat Gary makan malam bersama, Kevin langsung menyalahkan ayahnya yang hanya akan datang dan pergi sesuka hatinya. He's learning how to write his own songs. Dad, you just can't come back in. Wait, at least. Keesokan harinya, Kevin semakin dekat dengan Noah. Dia terlibat latihan tinju bersama. Noah kembali memanipulasi Kevin hingga membuat Kevin kesal dan emosi, hingga akhirnya Kevin terjatuh dan kehabisan nafas. Namun untungnya Noah dengan cepat menyuntikkan obat penenangnya. Di sisi lain, Mak Iem membawakan kiriman bunga yang ditujukan kepada Claire. Bunga itu tanpa nama, hanya sedikit catatan kecil. Mereka mengira bunga tersebut pemberian dari Gary. Tepat saat Mak Iem pergi, Claire yang saat ini sedang berbunga-bunga langsung menelpon Gary. Namun ia harus mendapati kenyataan jika Gary sama sekali tidak pernah mengiriminya bunga. Claire kemudian kembali tertuju kepada Noah dan langsung menghampirinya. Ia menegur Noah dan hubungannya dengan Kevin hingga membuat Kevin berubah. Tapi Noah kembali berhasil meluluhkan Claire dengan mengungkapkan apa yang ia lakukan semata demi menyelamatkan Kevin. Hal itu membuat Claire mengajak Noah untuk memulainya kembali. You're right. Can we do that, please? Okay.
Di malam harinya, Claire baru saja tiba setelah pergi bersama Gary. Di momen ini, Gary mencoba bercocok tanam dengan Claire, namun Claire menolak dengan alasan ia belum bisa menerima kembali cinta Gary. Namun karena Gary banyak minum, ia meminta kepada Claire untuk tidur di sofa rumahnya. Sementara dari rumah Noah, Noah mulai lepas kontrol melihat Gary bermalam di sana. Tepat di pagi harinya saat Gary yang lebih dulu berangkat, Noah langsung marah-marah kepada Claire. Ia merasa telah dibohongi setelah melihat kenyataan semalam Gary tidur di rumahnya. Dan untuk kedua kalinya, Claire kembali memperingatkan Kevin untuk menjauhi Noah. Namun kali ini Kevin lebih berpihak kepada Noah dan pergi ke sekolah bersamanya. The one gift friend I have. Right, crazy, okay? No way. Setibanya di sekolah, Kevin kembali mendapati bulian dari teman-temannya. Saat Kevin akan melawan mereka, tiba-tiba Noah datang dan langsung menghajar si pembuli itu hingga brutal. Atas tindakan Noah itulah ia harus dipanggil dan diinterogasi oleh Mak Iem yang ternyata ia adalah wakil kepala sekolah. Mak Iem mendapati berkas Noah yang rupanya ia dikeluarkan dari sekolah asalnya karena berperilaku buruk. Namun bukannya takut, Noah justru semakin berani dan mengancam Mak Iem. Saat itu juga Mak Iem mengeluarkan Noah dari sekolah tersebut. Beberapa waktu kemudian, tepat saat Claire ke kamar mandi, ia justru bertemu dengan Noah. Kali ini Noah datang dengan lebih keras, bahkan ia memaksa. Namun untungnya saja Claire berhasil menendang rudal Noah lalu pergi. He's done with me. Who do you think you're gonna believe? Di malam harinya, Claire dibayangi rasa ketakutan hingga tak bisa tidur. Ia justru mendapati Noah sedang bercocok tanam dengan wanita incaran anaknya lewat jendela rumahnya. Tepat di pagi harinya saat Claire memasuki kelas, ia kembali dikejutkan dengan foto-foto bugilnya bersama Noah di dalam kelasnya. Ia dengan cepat menyembunyikan foto-foto itu, sementara dari luar, seluruh siswa dan kepala sekolah sudah menunggunya untuk masuk. Atas kejadian itu, Claire harus mendapati peringatan dari kepala sekolah untuk memperbaiki sikapnya. Sepulangnya sekolah, Kevin dijemput ayahnya dan memintanya untuk belajar mengemudi. Namun siapa sangka Kevin ternyata sudah mahir mengendarai mobil karena sebelumnya ia sudah belajar bersama Noah. Kevin terus menambah kecepatannya tanpa menghiraukan ayahnya. Hingga akhirnya mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan akibat remnya yang tak berfungsi. Namun untungnya saja mereka masih bisa selamat. Get off the road! Kembali ke Claire yang baru saja pulang, ia dikagetkan dengan mobil Gary yang mengalami kerusakan berat. Dengan penuh cemas, Claire justru mendapati Kevin dan Gary serta Noah yang sedang duduk santai menonton acara TV. Mereka kemudian mengajak Claire untuk bergabung, namun Claire menolak dan memilih untuk membereskan belanjaannya. Di saat itu juga Noah menghampirinya di dalam dapur. Ia mengancam akan membocorkan rahasianya jika Claire tak menuruti keinginannya. Tepat di malam harinya, Claire menghampiri Noah di kamarnya untuk menghapus video asusilanya. Namun Noah berjanji tidak akan menyebarkan video tersebut dengan syarat Claire bersedia melayani permantap-mantapannya dengan dirinya. Atas ide gila itu, Noah harus menerima tamparan dari Claire lalu pergi. Di pagi harinya, Claire menceritakan permasalahannya dengan Noah kepada Mak Iem. Bukan hanya pekerjaan dan reputasinya yang akan hancur, tapi keluarganya akan ikut hancur jika sampai Noah menyebarkan video tersebut. Dengan keadaan seperti itu, Mak Iem berusaha menenangkan Claire dan mulai merencanakan sesuatu. What do you think? What do you think we're gonna do? If That video. It won't. Saat pulang sekolah, Noah kembali membuntuti mobil Claire. Mereka terlibat kejar-kejaran di jalan raya, dan alangkah tertipunya Noah ketika mendapati Mak Iemlah yang mengendarai mobil tersebut. Claire sendiri menyelinap masuk ke rumah Noah dengan maksud ingin menghapus video asusilanya. Noah kemudian bergegas kembali sementara Claire yang berhasil masuk mulai mencari keberadaan video tersebut. Bukan hanya video di laptopnya yang ia dapat, Claire juga berhasil menemui kebenaran tentang sisi gelap Noah yang ternyata seorang psikopat. Setelah Claire berhasil menghapus semua filenya, ia segera keluar. Tapi tiba-tiba Jayla.
Setibanya di rumah, Claire langsung mengunci pintu rumahnya dan menghubungi Maim. Tapi tiba kepanikan mulai terjadi setelah seseorang menggedor pintu rumahnya. Dengan penuh rasa cemas dan pisau di tangannya, Claire mencoba melawannya. Namun seseorang itu rupanya adalah Kevin. Sebelum menutup teleponnya, Maim menyarankan Claire untuk tidur di rumahnya. Tapi lagi-lagi setelah teleponnya terputus, Noah langsung menghajar kepala Maim. Claire sendiri langsung menemui seseorang detektif. Claire merasa Noah adalah dalang dari sebuah kecelakaan orang tuanya yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Hal itu ia ketahui dari file yang sempat ia lihat dari laptopnya yang dengan sengaja membuat rem mobil tidak berfungsi. Tepat di malam harinya, Kevin yang sendirian di rumah dan berencana pergi bersama ayahnya tiba-tiba mendapati telepon dari Noah. Noah mengajak Kevin dan ayahnya untuk mampir ke sebuah peternakan milik Maiem. Di sana Noah ternyata sudah menyekap Maiem. Tak lama kemudian Claire kembali menghubungi Maiem. Namun karena ponselnya juga sudah dikuasai Noah, tanpa rasa ragu Claire langsung menghampiri Maiem di rumahnya. Setibanya di sana ia tak mendapati siapapun. Claire justru dikagetkan dengan tubuh Maiem yang kini sudah tak bernyawa. Dengan penuh cemas dan ketakutan, Claire mencoba menghubungi polisi. Tapi tiba-tiba Noah kembali menyergap Claire. Ia mengaku apa yang ia lakukan hanya demi cintanya kepada Claire. Bahkan cerita tentang kecelakaan itu benar ulah si Noah karena mendapati ayahnya berselingkuh hingga membuat ibunya bunuh diri. Sejak saat itulah Noah berubah menjadi pria posesif dengan membuat ayahnya tewas bersama selingkuhannya. Noah akan melakukan segala cara demi mendapatkan cintanya, begitupun kepada Claire. Ia kemudian membawa Claire ke dalam peternakan, tapi lagi-lagi Claire harus melihat kenyataan yang begitu pahit. Mantan suaminya sudah dalam keadaan terikat dan tak sadarkan diri. Tak hanya itu saja, Noah juga mengikat Kevin di tempat itu. Ia mengungkapkan kepada Kevin jika dirinya mencintai ibunya. Saat Noah bermaksud akan membunuh Kevin karena terlalu mirip dengan Gary, Claire berhasil memanipulasinya dengan mengatakan Kevin akan tetap pergi bersamanya. Hal itu ia ungkapkan karena selama ini Noah lah yang telah berubah dan mengajari Kevin. Tepat saat Noah mulai mempercayai tipuan Claire, Claire langsung menghantam kepala Noah dengan potongan besi. Ia kemudian bergegas melepaskan ikatan Kevin, tapi sebelum itu terjadi, Noah kembali bangkit. Kali ini Noah semakin brutal dan tak terkontrol. Ia berencana membakar mereka hidup-hidup. Saat api mulai menyala, Claire mencoba melawan dan di saat yang bersamaan, Gary berhasil sadar dan melepaskan ikatannya. Namun sayangnya saat ia mencoba melindungi Claire, ia harus tertembak oleh pistol Noah. Dengan keadaan yang semakin mencekam, Claire terus melawan, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai seorang ibu yang melindungi anaknya. Tepat pada saat Noah berada di atas angin, Claire berhasil menimpa Noah dengan bongkahan besi besar. Teror pun berakhir. Film pun ditutup dengan datangnya pihak kepolisian yang kemudian mengevakuasi Gary yang nampak masih hidup, sementara Kevin dan Claire berhasil selamat. Pesan moral pada film ini adalah terkadang kesalahan terbesar dalam hidup itu datang dari keputusan kecil yang kita anggap sepele, karena tidak semua yang terlihat sempurna itu aman. Obsesi bukanlah cinta dan satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Akhir kata dari Frame Film, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video lainnya.